Halo para kawargian Saiga semua, berjumpa lagi dalam Saiga Hipnoterapi Video Podcast. Seperti biasa, kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan di kesehatan mental Indonesia ataupun hal-hal yang berkaitan dengan hipnosis dan hipnoterapi. Seperti biasa, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan saya, Bu Widi. Halo, gimana Bu? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Ini beberapa waktu beliau ini sedang sangat sibuk sekali ya, jadi bersyukur hari ini kita bisa bertemu lagi dengan beliau. Nah, kira-kira topik apa yang ingin dibahas kali ini dari Bu Widi? Hari ini saya ingin membahas tentang hobi dan kesehatan mental. Nah, ini hobi dan kesehatan mental. Ya, jadi banyak orang punya hobi ya. Dan katanya memang hobi ini berkaitan dengan mental yang sehat juga ya. Tapi apakah semua hobi? Apakah semua hobi ini menyehatkan mental atau bagaimana sih ceritanya kok hobi ini bisa menyehatkan mental itu sendiri? Nah, boleh Bu, bagaimana sebetulnya hobi ini? Kebanyakan yang saat sekarang ini saya lihat di sosial media, orang membuat caption dan ini tentang hobinya. Taruhlah kebanyakan hobinya jalan-jalan atau katanya healing ya, kemana gitu. Sebenarnya hal ini juga tidak salah dok. Itu hobi itu adalah suatu kegiatan yang dia sukai, yang memang menyenangkan untuk orang tersebut, dan biasanya ini memang menjadikan orang tersebut menjadi sehat mental. Ibaratnya seperti itu ya. Kenapa sehat mental? Karena di saat misalnya dia dalam kondisi penat, capek, tapi ketika dia ketemu atau dia melakukan aktivitas yang dia sukai, itu biasanya rasa capek atau rasa penatnya menjadi turun, atau misalnya menjadi dia lebih rileks gitu dok. Nah, hanya saja orang tuh jadi kebablasan ya pikiran atau pendapatnya, bahwa kalau misalnya untuk yang misal ada masalah berat, ya sudahlah lakukan saja hobinya tadi. Kalau misalnya hobinya tadi jalan-jalan, sudahlah jalan-jalan gitu. Tapi apakah itu akan menyelesaikan masalah? Karena kan kalau sudah jalan-jalan dia kembali lagi ke lingkungan yang taruhlah misalnya lingkungan yang toksik, ya mungkin hanya untuk satu hari itu dia sudah bukan lupa ya, dari stresnya tuh sudah mulai turun. Tapi hari kedua, hari ketiga, hari berikutnya yang memang lingkungan toksik yang harus dia hadapi terus-menerus, ya otomatis kan itu akan kembali lagi. Ya pada akhirnya berulang lagi, ya sudahlah minggu depan dia lakukan lagi jalan-jalannya. Akhirnya jadi seperti berulang, tapi tidak ada penyelesaian masalah gitu kan ya. Nah ini yang ingin saya garis bawahi adalah hobi memang ya membuat mental sehat. Tapi apakah hobi juga bisa menyelesaikan masalah dia? Nah, itu belum tentu, gitu kan? Karena memang masalahnya yang harus dia selesaikan bukan untuk selesainya di hobi tadi. Hobi tadi hanya sekedar biar hati jadi lebih senang, lebih rileks, gitu kan? Jadi ya mental juga boleh dikatakan bisa jadi lebih sehat gitu. Tapi ya belum tentu mental sehat juga. Ya harusnya mental yang sehat bisa menyelesaikan masalah, tapi kan tidak semua ketika orang sudah melakukan suatu kegiatan hobinya ya pada otomatis itu sudah selesai masalahnya. Nah itu memang yang cukup menarik ya, bahwa secara umum memang pada akhirnya tadi ya hobi bisa membantu kesehatan mental secara umum ya. Tapi kembali lagi, ternyata dalam fenomena saat ini banyak yang hobi ini justru menjadi dalam tanda kutip ya, katakanlah pelarian mungkin ya tadi ya. Jadi ketika mereka menghadapi sebuah masalah dan ya mungkin masalahnya ini nggak selesai-selesai, stres dan akhirnya mereka melakukan hobi tadi. Betul. Nah, padahal tadi seperti yang Bu Widi sampaikan, ketika melakukan sebuah hobi, memang mereka mendapatkan ya penyelesaian sementara dari rasa stresnya. Iya, betul. Tapi yang jadi masalah dari masalah awalnya atau akar masalahnya ini belum selesai ya. Misalnya tadi dari lingkungan yang toksik ya kan, dari tumpukan pekerjaan mungkin ya, dari ya katakan mungkin pasangan yang cerewet. Ya ini jadinya malah nggak selesai ya, justru ini bisa menjadikan masalahnya ya karena dibiarkan jadi tambah besar ya. Oke,
Jadi untuk hobi ini sendiri sebetulnya katakanlah kalau yang sehatnya itu batasannya mungkin itu seperti apa ya? Batasan untuk hobi yang sehat adalah dia bisa melakukan atau misalnya menyenangi melakukan sesuatu kegiatan yang memang menjadi sesuatu yang dia senangi atau dia melakukannya memang dengan enjoy ya. Contohnya adalah ada orang yang misalnya hobinya mancing atau ada orang yang memang memelihara peliharaan binatang peliharaan, entah itu ikan, entah itu kucing, kelinci atau apapun itu gitu. Itu suatu eh, kegiatan yang memang dia senangi atau mungkin olahraga atau tadi jalan-jalan dengan teman-teman. Jadi hobi yang batasannya adalah memang sesuatu yang yang memang dia lakukan dan itu juga tidak membahayakan lah ya dok ya. Karena ada juga yang memang orang-orang tertentu yang ekstrim mungkin ya hobi tapi lompat itu Ya, bungee jumping, ya, lompat tinggi gitu kan. Mungkin untuk beberapa orang itu cocok gitu. Tapi untuk orang-orang lain yang memang apalagi yang takut ketinggian atau apa itu ya apalagi yang untuk membahayakan yang banyak yang kita lihat mungkin ya sesuatu yang menjadi hobi buat mereka tapi membahayakan mereka karena saking dia menyukai itu sampai pada akhirnya mengabaikan keselamatan. Kadang ada seperti itu. Nah, jadi batasannya ya untuk sesuatu yang memang dia sukai, dia melakukannya dengan enjoy dan itu juga tidak sampai membahayakan dirinya sendiri. Ini menarik ya, jadi banyak orang mungkin masih belum paham sebetulnya hobi yang sehat itu seperti apa. Nah tadi seperti disampaikan, yang terpenting adalah memang dia melakukan itu karena enjoy ya. Karena kan sekarang ya tidak bisa dipungkiri, banyak juga hobi yang bisa jadi pekerjaan ya. Iya, misalnya betul. kan ya sekarang, dulu mah orang hobinya bikin-bikin video ya, sekarang kan bisa dijual ya. Hobi foto-foto bisa dijual memang ya, tapi harus hati-hati juga ketika ini sudah menjadi sebuah bentuk tuntutan tadi ya dia jadi nggak enjoy lagi kan, karena kan harus ya ada keharusan. Iya, bukan lagi sebuah ya kalau senang dilakukan, kalau tidak senang ya ditinggalkan dulu. Nah ini juga harus hati-hati tadi. Berarti yang pertama dia harus enjoy ya. Kemudian yang kedua ya jangan sampai tadi membahayakan diri ya. Ya karena memang hobi ini berkaitan dengan banyak hal juga sebetulnya secara fisik ya. Kenapa hobi ini bisa menyenangkan ya, mungkin nanti lain kali akan saya bahas secara fisiknya. Tapi ya itu tadi bahwa sesuatu hal yang membahayakan itu juga bisa menimbulkan sensasi yang menyenangkan untuk diri. Ya secara singkatnya ada yang sebutnya jadi adrenalin rush ya, jadi rasa seru kan. Ya itu kan senangnya mereka bungee jumping, senangnya pergi ke tempat-tempat ekstrim, panjat gunung yang tinggi, bahkan tanpa pengaman dan lain-lain. Nah ini kan juga suatu hobi yang ya kalau ini terlalu dipaksakan itu tentunya bisa membahayakan diri. Nah ini tentunya juga ya kembali lagi, ini sih bebas ya, orang mungkin boleh memilih apa saja, tapi alangkah baiknya jika hobi itu juga tidak mempunyai resiko yang tinggi. Dan terakhir mungkin kalau boleh saya tambahkan, ini juga jangan sampai punya hobi merugikan orang lain ya. Ya betul, itu yang utama juga. Ya, siapa tahu hobi saya kawin lagi atau hobi saya koleksi rumah tapi termasuk pasangannya. Itu juga ya hobi ya. Tapi kan kalau sampai merugikan orang lain tentunya juga ya harus dipertimbangkan ulang ya, karena kembali lagi tadi yang tadinya pingin untuk sekedar ya meredakan stres, menghindari masalah, takut-takutnya nanti malah tambah masalah. Nah, betul sekali itu dok. Nah, kalau begitu Bu, sekarang kalau untuk tadi ya kita bicara hobi itu ada salah satu fungsinya mungkin di ego defense itu kan untuk ya katakanlah melarikan diri atau melupakan diri justru dari masalah yang sebenarnya. Nah, mungkin kalau dari pengalaman Ibu sebetulnya apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang tadi ya pada akhirnya tanpa sadar mereka menjadikan hobi ini sebagai sebuah pelarian dari masalah mereka. Nah, ini sebetulnya bagaimana yang baik? Nah, ketika dia sudah merasakan bahwa kegiatan yang dia lakukan yang tadinya dia senangi sudah menjadi rasa yang
oh, ini kayaknya sudah tidak bisa ada pengaruh lagi untuk menyelesaikan masalah. Di awal mungkin iya ya dok ya, ketika dia misalnya menjalankan hobi itu menyenangkan buat dia. Tapi lama-kelamaan ketika dia melakukan itu sudah menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan lagi buat dia, malah menjadikan ini sesuatu yang kayaknya kok bisa saja gitu kan, sesuatu yang jadi dihindari, atau mungkin dia sudah merasa bahwa ketika dia melakukan itu hobi tersebut, kayaknya perasaan atau masalah dia kok kayaknya masih belum selesai. Misal untuk orang-orang yang punya masalah kecemasan, awalnya ketika dia melakukan hobi itu enjoy ya, kecemasan itu rasanya seperti hilang. Tapi lama-lama kok malah makin cemas ya ketika dia melakukan kegiatan itu. Jadi bukan sesuatu yang kalau obat mungkin ya dok ya, obat pusing ketika minum obat ya sudah gitu ya, hilang pusingnya. Tapi lama-lama ketika minum obat lagi waktu pusing itu udah nggak pengaruh lagi, si pusingnya masih tetap aja, obatnya mau berapa banyak yang dia minum. Nah sama, jadi berapa banyak lagi atau berapa kali lipat lagi dia melakukan hal yang dia senangi tapi tidak menyelesaikan masalah dia. Artinya orang tersebut memang sudah harus butuh orang lain, tenaga profesional untuk membantu dia. Jadi ibaratnya seperti ini dok, kalau kita ibaratkan kan seperti ada api dan asap, gitu kan? Kalau misalnya tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Hobi ini seperti kita lagi niup-niupin asapnya itu loh dok, sedangkan apinya masih ada kan? Ya, Nah betul, itu, betul. jadi butuh tenaga profesional untuk membantu memadamkan apinya agar asapnya tidak muncul lagi. Ibaratnya seperti itulah dok. Nah, betul. Nah ini memang menarik ya, terutama tadi ya teori ya, katakanlah ilustrasi api dan asap ini ya. Kembali, hobi itu ada sesuatu yang menyenangkan, yang ya tentu saja boleh untuk dilakukan, tapi kita harus paham tadi bahwa kalau kita akhirnya menjadikan hobi ini sebagai suatu pelarian dari tadi contoh yang disampaikan Bu Widi, misalnya masalah kecemasan. Misalnya kecemasannya apa? Kecemasannya karena nggak punya duit. Nah justru nanti kalau misalnya hobinya ternyata beli barang-barang yang mahal, nah tambah cemas ya. Tambah cemas. Jadi dalam artian ya mungkin kembali lagi tadi bahwa ketika hobi ini sehat, maka ini adalah satu hal yang harusnya membuat kita tambah enjoy, dan setelah melakukan itu kita bisa merasa lebih sehat baik secara mental, sehingga kita lebih siap untuk menghadapi masalah-masalah kehidupan. Tapi kalau ternyata akhirnya hobi ini justru menjadi sebuah masalah ya tadi ya, misalnya ternyata harus keluar duit yang banyak, ternyata katakanlah membahayakan diri juga, apalagi katakan sampai merugikan orang lain. Nah ini tentu saja ini bukannya lepas dari masalah, ini malah jadi tambah masalah. Nah kemudian tadi ya, kalau memang permasalahan yang terjadi, memang hobi ini sebetulnya bisa jadi solusi tadi ya sementara lah. Misalnya kita lagi penat nih, aduh kok banyak kerjaan banget nggak selesai. Ya udah, untuk meringankan stres ya kita kerjain dulu hobi ya beberapa waktu, kemudian kita lebih segar, kita lebih semangat, kita kembali lagi ke pekerjaan awal, sehingga ini akan sangat membantu. Tapi kalau tadi akhirnya malah menambah masalah ya tentunya tidak bagus. Ini sebetulnya sangat menarik ya kalau untuk hobi dan kesehatan mental ini, tentunya ya manusia tidak bisa lepas dari masalah dan kemudian solusi dari masalah. Ya salah satunya juga dengan mengerjakan hobi, nggak ada masalah. Terakhir mungkin ada pesan-pesan apa nih Bu untuk tadi orang-orang yang punya hobi dan kemudian tapi juga mungkin punya masalah kesehatan mental yang sedang dihadapi, pesan-pesannya apa Bu? Tidak masalah kalau memang memiliki hobi tertentu, karena memang hobi juga betul untuk saat sekarang di awal ya bisa menurunkan atau meredakan penat atau stres mungkin ya. Tapi ketika masalah itu ditambah atau misalnya kok rasanya makin jadi masalah untuk kehidupan sehari-hari ya, dan hobi sudah tidak bisa menjadi obat lah, boleh dikatakan seperti itu. Solusi ya? Iya, jadi harus segera, jangan sampai berlarut-larut, jadi harus segera datang kepada ahlinya, bisa ke dokter atau misalnya ke psikiater atau mungkin ke psikolog atau ke mungkin
ke tenaga hipnoterapis lainnya untuk mendapatkan bantuan penyelesaian masalah. Oke, nah itu ya. Jadi para kawargian semua, sekali lagi hobi bisa menjadi sebuah solusi untuk ya katakanlah tadi ya, namanya kita manusia pasti punya beban ya Betul. sehari-hari. Ini bisa menjadi solusi, tapi terkadang solusi itu tidak cukup. Ya, dalam artian ya kalau saya sebagai seorang dokter, Anda misalnya batuk pilek, minum obat sehari 2 hari sembuh, tentunya tidak butuh tenaga profesional Iya. untuk membantu kesembuhan Anda. Tapi kalau ternyata Anda sudah lakukan A, B, C, seminggu masih demam juga, masih sakit juga, ya tentunya Anda butuh tenaga profesional. Sama ketika kita menghadapi suatu masalah dalam kehidupan, sebetulnya masalah apapun itu, ya ketika kita bisa menyelesaikan sendiri ya, contohnya dengan tadi, ketika masalah mental, lakukan sebuah hobi dan itu cukup untuk membantu ya, berarti tidak ada masalah, silakan untuk diteruskan. Tapi ketika hobi ini ternyata sudah lagi tidak mampu atau bahkan malah menambah masalah, ini tanda-tandanya bahwa Anda sudah sangat butuh bantuan tenaga profesional untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan Anda. Oke, jadi terima kasih sekali, insight-nya sangat luar biasa, membantu. Mudah-mudahan para kawargian Sayaga semua juga tadi yang mempunyai hobi bisa menilai apakah hobinya yang dilakukan saat ini masih tergolong dalam batas yang sehat untuk dilakukan atau sudah mulai bermasalah tadi ya. Nah, karena kan hobi ini kadang-kadang bisa menguras keuangan juga. Nah, apalagi hobi-hobi zaman sekarang ya agak-agak lumayan nih, mahal-mahal ya. Kemudian jika Anda memang membutuhkan untuk bantuan tenaga profesional, boleh hubungi kami di hipnoterapibandung.com. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan follow channel-channel media sosial kami di YouTube-nya di Sayaga Hipnoterapi Bandung ataupun di Instagram di Sayaga Hipnoterapi Bandung, dan ketahui lebih banyak tentang hipnosis dan hipnoterapi di hipnoterapibandung.com. Tidak lupa kami juga menunggu komentar, sarannya, masukannya untuk topik-topik yang ingin dibahas dalam video kami di episode-episode mendatang. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya dan Bu Widi undur diri. Terima kasih, salam eling, waspada, dan Sayaga.